Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Halaman 41 sampai dengan 46 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu musisi Indonesia di pentas dunia. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya. Perhatikan pada halaman 41 pada bagian membaca. Bacalah cuplikan transkrip wawancara berikut berpasangan. Satu orang menjadi pewawancara, satu orang lagi menjadi narasumber. Panggung dunia Eko Supriyanto. Eko Supriyanto adalah seniman tari kontemporer Indonesia. Namanya dikenal ketika pada tahun 2001 berhasil menjadi penari latar di Pop Indonesia, Madonna, dalam tur keliling dunia. Eko berhasil mengalahkan ribuan orang yang mengikuti audisi di Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Eko menjadi koreografer tarian pembuka ASEAN Games di Jakarta. Berikut adalah cuplikan wawancara Eko Supriyanto dengan wartawan beritaTagar.id. Jadi untuk wawancaranya silakan baca di buku Bahasa Indonesia kelas 6 pada halaman 41 sampai dengan 44. Untuk menguji pemahamanmu, perhatikan pada halaman 44. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan tari kontemporer? Apa perbedaannya dengan tari tradisional? Alternatif jawabannya adalah tari kontemporer adalah tari masa kini yang bentuknya bisa berbeda dari tari tradisional. Kemudian tari tradisional adalah tari yang mengikuti pakem atau aturan tertentu. Selanjutnya soal yang kedua. Apakah kalian setuju dengan anggapan bahwa menari hanya cocok dilakukan oleh perempuan? Maka alternatif jawabannya adalah saya tidak setuju karena menari bisa dilakukan oleh siapa saja, baik perempuan atau laki-laki, seperti halnya kegiatan kesenian lainnya. Pertanyaan nomor 3. Eko Supriyanto terpilih sebagai penari latar Madonna melalui seleksi yang ketat. Ia menjadi satu-satunya orang asing yang terpilih. Apa yang dapat kalian pelajari dari hal ini? Jawabannya adalah Eko Supriyanto mendapatkan pengalaman berharga terpilih dari ribuan penari lain yang mengikuti audisi. Ini menunjukkan kemampuan tarinya dan juga bahwa Indonesia memiliki keragaman tari yang luar biasa. Selanjutnya soal nomor 4. Mengapa Eko Supriyanto tidak ingin tarian tradisi kita hanya dianggap sebagai barang eksotis? Jelaskan dalam kata-kata kalian sendiri. Barang eksotis hanyalah barang yang sekedar ditonton atau diperlihatkan untuk orang asing. Eko Supriyanto ingin agar tarian tradisi diinterpretasikan kembali dan memunculkan gagasan baru dalam berbagai ungkapan dan bentuk. Selanjutnya pada halaman 45 pada bagian kosakata baru. Dalam teks bacaan Panggung Dunia Eko Supriyanto, terdapat beberapa kata yang mungkin masih jarang kalian dengar, seperti kata kontemporer, koreografer, sanggar,
penari latar, motivasi, konotasi, regenerasi, cikal bakal, feminim, maskulin, dan barang eksotis. Kita akan bahas satu persatu arti dari masing-masing kasta berikut. Kontemporer artinya itu pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Kemudian koreografer artinya orang yang ahli dalam mencipta dan mengubah gerak tari. Sanggar artinya itu tempat untuk kegiatan seni, baik tari, lukis, dan sebagainya. Penari latar adalah orang yang menari mendampingi penyanyi yang pentas di panggung. Kemudian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata atau makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Regenerasi artinya penggantian generasi tua kepada generasi muda atau peremajaan. Kemudian feminim artinya menyerupai atau seperti perempuan. Maskulin artinya itu bersifat jantan. Kemudian pakem adalah pedoman pokok atau tentang aturan, tata cara, dan sebagainya. Serta eksotis artinya bergaya asing, luar biasa, istimewa, aneh, atau ganjil. Untuk memahami makna kata-kata tersebut, pasangkanlah kata di kolom kanan dengan kata yang sesuai di kolom kiri. Perhatikan yang pertama. Orang yang ahli dalam mencipta dan mengubah gerak tari, ini dinamakan dengan C, yaitu koreografer. Kemudian yang kedua, pada masa yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini dinamakan dengan B, yaitu kontemporer. Selanjutnya yang ketiga, tempat untuk kegiatan seni, baik tari, lukis, dan sebagainya, ini dinamakan sanggar. Maka pilihannya adalah A. Nomor 5, memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal, ganjil, aneh, dan bergaya asing. Ini yang disebut dengan barang eksotis, maka jawabannya adalah E. Kemudian yang kelima, pembaruan, penggantian generasi tua kepada generasi muda, dan peremajaan, ini disebut dengan D, yaitu regenerasi. Selanjutnya pada halaman 46, ini soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nomor 6, orang yang menari mendampingi penyanyi yang pentas di panggung. Nah, ini dinamakan penari latar. Berarti yang H. Kemudian yang ketujuh, karakter yang menunjukkan sifat keperempuanan. Ini adalah feminim, jawabannya adalah I. Nomor 8, bersifat jantan, itu adalah maskulin, maka yang G. Kemudian nomor 9, tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata atau makna yang ditambahkan pada makna denotasi, ini disebut dengan konotasi atau jawabannya adalah yang F. Selanjutnya soal nomor 10. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini dinamakan motivasi. Maka jawabannya adalah yang J. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Halaman 41 sampai dengan 46. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.